tengah malam jam 2 pagi, pas jam 2 pagi. Nah pada saat itu aku nggak nyalain lampu. Jadi aku belajar tuh gelap-gelapan tapi pakai senter HP. Terus tahu apa yang terjadi? Di bahu aku ini tuh ada yang kayak didatengin suatu kuntilanak berbaju hitam, rambutnya hitam panjang, jadi kayak hampir 1,5 lantai lah tingginya. Malam-malamnya tuh saya mendengar langsung waktu itu sekeluarga suara rintihan nangis kuntilanak. Van tungguin gitu kan, so aku bilang tenang aja, di depan tentara kok, dia nyebrang ke sana. Kamu yakin Van? Depan sana sungai lepas. 10 hari menuju tahun baru Imlek, ada suasana yang berbeda. Semesta seperti sedang mempersiapkan diri untuk sebuah perayaan. Dan, demi menyambut Cynthia tahun ini, Koko Antoni memandu tim ganjil misteri melihat suasana sebuah kelenteng tua. Suasana ramai penuh hawa magis terasa. Tapi yang menarik, Koko Antoni berhasil menemui sejumlah gadis cantik yang pernah terjebak dalam kisah mistis. Lantas seseram apa cerita mereka? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menakutkan. Suasana tegah malam kala itu tidak akan pernah terhapus dari ingatan Cindy. Seorang diri, Cindy yang masih kelas 2 sekolah menengah atas, mengikuti kegiatan yang mengharuskan tinggal selama 3 hari di sebuah lokasi yang sepi. Di malam kedua, ia tidak bisa ikut kegiatan karena sedang berhalangan. Jelang tengah malam, ia harus seorang diri ke kamar mandi untuk mengganti pembalut. Masalah muncul karena di tengah sepi, di kamar mandi yang remang-remang, ia sendirian. Tiba-tiba ada suara pintu sebelah dibuka. Di situ tuh tempatnya para biarawati. Nah, di situ kan banyak sepi gitu, banyak pohon-pohon gede gitu kan. Nah, sempat waktu itu ada satu acara, kita semua tuh anak-anak pada kumpul gitu buat untuk doa lah. Nah, tapi kebetulan banget waktu itu saya lagi halangan. Ya udah saya kan mau ke bawah, mau ganti pembalut. Udah gitu saya kuesnya sendirian tuh di lantai bawah, semua orang-orang pada di lantai atas. Nah, tiba-tiba pas saya di kamar mandi ada yang buka pintu. Kadang tidak ada orang. Iya, nggak ada orang. Tapi ada bayangkan kalau kamar mandi umum itu kan bolong bawahnya. Nah, udah bolong bawahnya itu tuh ada nampak kayak siluet orang jalan gitu. Nah, ya udah saya pikir terus ada kayak bunyi pintu gitu, tutup pintu di sebelahnya saya. Jadi saya pikir mungkin orang. Ya udah tenang dong, ada orang gitu. Pas saya keluar, saya lihat lagi kok nggak ada orang gitu, nggak ada orang di sebelahnya. Ya udah saya langsung kabur aja lagi naik ke atas, berarti tadi bukan orang. Cindy emang gadis yang memiliki kepekaan batin sangat kuat. Pulang mengikuti retreat, ia mengalami kejadian-kejadian yang tidak pernah terbayangkan. Sebab di dalam mimpi ia didatangi sosok menakutkan. Menyerupai kuntilanak berwarna hitam dengan bentuk yang sangat tinggi. Rasa takut semakin tak tertahankan karena kuntilanak hitam itu menunjukkan kuku-kuku panjang yang juga berwarna hitam. Lebih seram lagi, kuku itu seperti bersuara saat menggaruk dinding. Jadi mimpinya itu ini loh, kayak didatengin suatu kuntilanak berbaju hitam, rambutnya hitam panjang, dan tingginya tuh lebih tinggi daripada jendela rumah gitu. Jadi kayak hampir 1,5 lantai lah tingginya. Dan itu kukunya tuh berasa banget gitu, kelihatan banget hitam gitu sampai kayak krek-krek gitu ke jendela. Bukan sekali itu saja, Cindy berurusan dengan kuntilanak.
karena pada kesempatan berbeda, ia kembali dibuat takut oleh ulah si Kunti. Kali ini, cerita dimulai tengah malam saat sekeluarga sedang liburan ke Puncak Bogor. Tiba-tiba di saat sedang bercengkerama bersama keluarga, terdengar suara rintihan. Semua orang mendengar tangisan lirih yang lebih menyerupai rintihan itu. Ini bener-bener mendengarkan langsung dengan jelas. Jadi waktu itu ceritanya tuh aku lagi nginep di daerah Puncak, daerah Megamendung. Emang villa itu tuh namanya kan kalau villa-villa besar kan sepi gitu, kiri kanan kan nggak ada orang gitu, jurang gitu kan, view-nya oke gitu. Tapi di balik keindahan di Megamendung sana tuh malam-malamnya tuh saya mendengar langsung waktu itu sekeluarga suara rintihan nangis kuntilanak. Itu bener-bener bukan tipu-tipu gitu ya, dan itu memang bisa kedengaran sama orang biasa kayak saya gitu. Jadi waktu itu dengernya tuh bener-bener mereka itu tuh pada nangis semua, dan itu bener-bener kedengeran di kuping, dan kita semua sekeluarga tuh pada ketakutan gitu. Berkali-kali mengalami kejadian mistis, Cindy mulai menyadari bahwa kepekaan batinnya terlalu tajam, sehingga kehidupan di alam lain bisa ikut dirasakan. Hingga saat ini, ia masih sering merasakan sesuatu yang berbeda jika sedang berada di tempat-tempat angker atau daerah yang penuh dengan cerita horor. Beruntung, semakin dewasa ia sadar untuk tidak terbawa dalam suasana seram yang tercipta dari tempat-tempat yang dipercaya memiliki energi gaib. Kalau misalkan ke tempat-tempat yang mungkin agak-agak mistis, agak-agak mungkin terlalu banyak historinya atau entitasnya gitu, ya mungkin kadang bisa merasakan hal-hal yang agak ganjil. Aku tipikal orangnya nggak mau terlalu ambil pusing, karena kalau kita terlalu mengambil pusing kan mereka akan lebih senang ganggu kita gitu, daripada kita ini ya, maksudnya untuk mencoba takut sama mereka, pasti mereka bakal lebih isengin kita. Jadi kita mendingan nggak boleh terlalu takut gitu. Lantas bagaimana dengan kisah Vivi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kisah yang lebih menyeramkan dialami Vivi. Menjelang ujian sekolah menengah atas, ia belajar dengan sangat keras, bahkan sampai dini hari. Kesalahannya adalah ia belajar dengan lampu kamar dipadamkan. Vivi hanya menggunakan sorot lampu handphone sehingga ruangan di sekitarnya tetap gelap. Tiba-tiba ada tangan kasar yang mencengkeram bahu kiri kanan. Cengkeramannya sangat kuat dari arah belakang, sementara sesosok menakutkan terlihat sangat tinggi. Yang lebih menakutkan, kondisi dicengkeram makhluk halus yang sangat besar itu terus terjadi selama 1 jam tanpa ia mampu berbuat apa-apa selain pasrah. Tengah malam jam 2 pagi, pas jam 2 pagi. Nah, kamar aku sama kamar adik aku itu tuh dia ada sekatnya gitu. Jadi kalau lampunya dinyalain kan otomatis kena ke kamar adikku ya gitu. Iya bener. Nah, pada saat itu aku nggak nyalain lampu. Jadi aku belajar tuh gelap-gelapan tapi pakai senter HP gitu. Terus aku duduk di lantai nyender di tempat tidur. Tapi tempat tidur tuh nggak ada kolongnya. Ya nyender aja. Terus tahu apa yang terjadi? Di bahu aku ini tuh ada yang dorong gitu, kayak diginiin, dicengkram gini terus tarik gini. Aku ngerasa cengkramannya tuh kuat banget gitu, dan ketika aku balik gini tuh kayak oh my god, shit, damn, apa ini? Tapi aku nggak berani ngelihat ke atas. Ada kelihatan sosoknya gitu? Ada aku lihat sosoknya, tapi aku nggak berani lihat ke atas pada saat itu. Oh, jadi sampai sekarang pun teringat terus itu ya? Itu teringat, itu nggak bisa aku lupain, dan itu dia lepasin ketika di jam 3 pagi, itu dia lepas. Berarti lama sekali dia pegang apa? Wah, Cerita seram yang berbeda dialami oleh gadis cantik bernama Vanjia. Kejadiannya juga pas tengah malam. Di rumahnya yang senyap, karena sudah berada di puncak malam hari, tiba-tiba terdengar orang yang mengempel dan memeras air bekas pelan.
Semula Fanjia mengira asisten rumah tangganya yang sedang membersihkan lantai, tapi nyatanya ruangan itu kosong melompong karena tengah malam. Peristiwa itu terjadi sehari sebelum keluarganya pindah rumah. Jam 12 malam teng, Waduh. persis. Nah itu pas lagi tidur, tiba-tiba kebangun. Tiba-tiba di luar kok ada suara orang ngepel, orang ngepel meres, lantai ya? ngepel lantai dan meres. Aku mikir, oh mungkin Mbak kali ya ngepel. Tapi aku inget-inget lagi, Mbak kan lagi pulang kampung dan gak masuk akal gitu kan. Jam 12 malam ngapain gitu kan. Pas aku cek keluar, nggak ada dan nggak ada basah sama sekali. Padahal waktu itu Fanjia mendengarkan memang benar-benar lagi. Bener orang ngepel, merespelan. Kayak orang Mbak lagi ngepel lah. Nah. Aku kira memang di mindset kan positive thinking ya. Jadi mikir kayak, oh mungkin Mbak numpain sesuatu, ngelap. Yaudah aku buka deh, buka pintu. Loh kok kosong? Aku ngeliat ke bawah, kok nggak ada orang sama sekali, sepi. Nah, terus apa yang Fanjia lakukan pada waktu itu? Masuk kamar, selimut. Langsung selimutan. Iya, selimutan. Waduh, luar biasa. Berarti itu benar-benar terjadi pada Fanjia sendiri ya? Iya. Peristiwa tengah malam yang juga menyeramkan dialami Fanjia saat sedang mengikuti kegiatan di sekolahnya. Pada saat sedang berada di tengah hutan, mendadak ada sosok yang berada di depannya. Fanjia lega karena merasa ada orang yang mengawasi, tapi rupanya yang lewat bukan manusia. Lebih parahnya lagi, orang tersebut melintas ke arah depan yang ternyata sungai dengan arus yang sangat deras. Itu lagi ada acara malam, kayak malam apa sih Kak, yang kayak kita ke hutan-hutan gitu loh. Iya, iya. Nah kita ada kayak challenge gitu dari sekolahan, kita masuk ke hutan. Memang di situ kita collab sama TNI AU. Nah yaudah aku masuk ke hutannya, kita sendiri-sendiri nih, tiba-tiba depan aku ada tentara lewat, lewat nyebrang. Aku mikir positif thinking lagi nih. Aman lah ini ya, aman lah, ada orang, ih enak nih ada orang. Tentara lewat, aku jalan lagi, temen aku nyamperin di belakang. Van tungguin gitu kan. So, aku bilang, tenang aja, di depan tentara kok, dia nyebrang ke sana. Kamu yakin Van? Depan sana sungai lepas. Wah. Padahal Fanjia pada waktu itu ngeliat memang jelas banget. Memang jelas. Ada satu tentara di hutan lewat. Mungkin emang lagi ngecek keadaan kali ya. Tapi pas aku lewat sebelah, kok sungai lepas? Kan nggak mungkin berenang dong. Tidak seperti gadis-gadis lain, Fanjia memang mempunyai naluri yang kuat, terutama dalam merasakan suasana mistis. Jika sedang berada di tempat yang baru, ia akan langsung menyerap energi tertentu. Apalagi bila saat itu sedang datang bulan. Biasanya, Fanjia akan langsung kehilangan kekuatan karena energinya seperti terserap oleh tempat yang baru dimasuki. Kalau untuk ngerasain hal-hal mistis nih, ini aku lebih ke saat halangan Kak, karena memang posisinya aku bodinya lebih agak lemah, jadinya memang lebih sering merasakan saat aku halangan. Ya, kalau misalnya aku memasuki suatu ruangan itu, kalau sedang lagi gak halangan, halnya biasa aja, ngerasa biasa aja. Tapi pada saat halangan itu hawanya langsung berbeda vibes-nya. Seperti apa tuh? Merinding? Lebih merinding dan badan aku langsung lemes. Jadi kayak gak ada energi yang tadi ya. Sebelum masuk ruangan ada energi full, pas masuk ruangan langsung lemes. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.